Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Nas. Apa benar ini dengan KKR, anak dari Bapak W ya? Iya, benar. Baik, Kak. Perkenalkan, saya perawat Risma yang kebetulan bertugas untuk melakukan pengkajian dan juga mewawancarai anggota keluarga dari Bapak W. Sekarang Kakak gimana nih kabarnya? Baik, Nas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik. Kalau boleh tahu, Kakak umurnya berapa sih sekarang? Aku 15 tahun, Nas. Oh, 15 tahun. Berarti udah masuk usia remaja ya, Kak? Kebetulan hari ini aku bakal ajak Kakak buat bincang-bincang terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Nah, aku juga dapat informasi dari orang tua Kakak, katanya kalau misalnya lagi haid suka nyeri ya perutnya, Kak. Benar, Nas. Oke, kalau gitu pas banget kita bakal ngomongin tentang kesehatan reproduksi remaja dan juga nyeri yang Kakak alami saat menstruasi. Apakah Kakak bersedia? Bersedia, Nas. Untuk waktunya sekitar 10-15 menit ya, Kak. Tempatnya di sini saja. Boleh, Nas. Oke, kalau gitu. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih, Kakak tahu nggak sih apa itu kesehatan reproduksi remaja? Kurang tahu, Nas. Oke, di sini aku udah kasih leafletnya ya, bisa dibaca. Nah, kesehatan reproduksi pada remaja itu adalah kesehatan pada remaja umumnya mengenai masalah kesehatan reproduksi. Contoh yang biasanya itu dimulai di masa remaja. Contohnya kayak kalau pada cewek itu terjadi menstruasi, nah kalau pada cowok terjadi mimpi basah. Nah, Kakak tahu nggak sih apa sih tanda-tanda orang yang sudah mengalami masa pubertas atau sudah mengalami menstruasi dan juga haid? Kalau perempuan, payudaranya membesar. Terus kalau misalkan cowok itu tumbuh jakun ya, Nas. Iya benar banget, kalau pada cewek itu ada payudaranya membesar, terus juga selain itu biasanya ada bulu-bulu atau rambut yang timbul ya, kayak yang tumbuh di bagian ketiak dan juga di bagian kewanitaan. Terus juga kalau pada cewek pinggulnya bisa membesar. Nah kalau pada cowok bener banget tadi juga kayak tumbuh jakun, terus biasanya juga tumbuh kumis atau juga jenggot. Dan juga biasanya suaranya lebih besar gitu. Oh, seperti itu ya, Nas. Iya, kalau boleh tahu, Kakak mulai menstruasinya itu kapan sih, Kak? Waktu kelas 1 SMP, Nas. Oh, gitu ya, Kak. Berarti usia 13-14 tahun lah ya, Kak? Iya, Nas. Kalau boleh tahu, siklus menstruasinya lancar nggak sih? Atau menstruasinya itu teratur nggak sih, Kak? Waktu itu sih enggak, Nas. Bulan tentu, kadang bulan ini mens, nanti Bulan berikutnya enggak gitu iya, ya? Nas. Oh, kayak gitu. Iya, Kak, untuk siklus menstruasi itu sebenarnya tergantung sama tubuh seseorang masing-masing. Tapi pada umumnya itu terjadi di setiap 28 hari. Oh, seperti itu ya, Nurse. Tapi kalau pada menstruasi ada rasa nyerinya itu kenapa ya, Nurse? Iya, Kak, nyeri pada menstruasi atau biasa disebut dismenor atau kita seringnya nyebutnya sembilangan ya, Kak. Nah, itu adalah kata untuk menggambarkan nyeri kram atau pada bagian perut saat menstruasi. Nah, biasanya disebabkan sama aktivitas hormon prostaglandin atau juga bisa karena penyakit-penyakit dari organ reproduksi kayak miyom, terus juga bisa rongga panggul, terus juga karena endometriosis gitu, Kak. Oh, seperti itu ya, Nurse. Lalu ada hal lain yang bisa menyebabkan sembilan gak sih, Nurse? Iya, Kak, ada hal lain yang bisa nyebabin sembilangan. Contohnya itu kayak misalnya orang yang umurnya usianya di bawah 30 tahun, terus dia belum pernah melahirkan, terus juga perokok, terus dia mengalami pubertas dini. Jadi pubertasnya itu di awal, di usianya belum kurang dari 11 tahun. Aku jadi paham, Nurse, gimana harus mengatasi nyeri haid. Alhamdulillah ya, Kak, kalau gitu. Lalu kalau kita ngalamin sembilangan itu apa yang harus dilakukan ya, Nurse? Nah, untuk pengobatan dari sembilangan ini atau desmenor ini, Kakak bisa ngelakuin dengan melakukan pijat atau juga bisa
dikompres Kak. Jadi Kakak siapin air hangat nih di baskom, terus pakai handuk. Nah, nanti diperes dan handuknya terus ditempel di bagian perutnya. Atau juga bisa dengan olahraga ringan, kayak yoga, pilates, terus relaksasi, terus juga bisa dengan mandi air hangat. Kayak gitu, Kak. Oh gitu ya, Nurse. Iya, Kak. Nah, untuk bincang-bincang kita kali ini tuh udah selesai ya, Kak. Gimana perasaan Kakak nih setelah kita bincang-bincang? Bisa, Nurse. Jadi penyebab dari sembilangan itu bisa karena aktivitas hormon, karena penyakit organ, reproduksi, terus ada faktor lain juga, kayak kurang usia 30 tahun. Iya, benar banget. Terus kalau untuk apa tadi pengobatannya itu kayak gimana sih? Tadi bisa dikompres pakai air hangat atau juga melakukan olahraga ringan. Iya, benar banget. Oke, Kak. Untuk bincang-bincang kita hari ini udah selesai. Besok kita ketemu lagi ya, Kak, untuk melakukan pengkajian, tapi sama ibu Kakak. Jadi barengan kayak gitu. Kalau gitu saya izin pamit ya, Kak. Baik, Nurse. Terima kasih atas waktunya.